Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, di hari ini saya ingin membacakan buku karangan Anthony de Mello dengan judul Doa Sang Katak 2, di mana buku ini berisikan cerita-cerita yang menggugah hati kita, di mana kita tahu banyak orang bisa menolak kebenaran, tapi menolak suatu cerita sepertinya itu tidak mungkin. Nah, baiklah, sekarang kita akan membaca cerita tentang pendidikan. Suatu keluarga pergi ke rumah makan untuk makan siang. Pelayan melayani yang dewasa terlebih dahulu, lalu sampai pada anak yang berumur 7 tahun. "Mau pesan apa?" tanyanya. Anak itu memandang sekeliling meja dengan wajah agak ketakutan dan berkata, "Saya ingin sosis." Sebelum pelayan menuliskan pesanannya, ibu anak itu menyela. "Jangan roti sosis," katanya. "Beri dia bistik dengan kentang dan wortel." Pelayan itu ternyata tidak mengindahkan perkataan ibunya. Dia kembali bertanya kepada anak itu, "Mau saus tomat atau mustard untuk roti sosismu?" tanya pelayan kepada anak itu dengan penuh kasih. Anak itu kemudian menjawab, "Saus tomat." Pelayan itu kembali dan berkata, "Oke, tunggu sebentar." Seketika suasana menjadi sepi dan semua terdiam. Tapi pada akhirnya anak itu memandang semua yang hadir dan berkata, "Hah, kalian tahu? Dia menganggap saya ada." Ya, kadang-kadang itulah yang kita lakukan sebagai orang tua. Kita suka lupa mendengarkan apa yang diucapkan anak-anak. Kita seringkali tidak menganggap apa keinginan anak-anak. Kita lebih menginginkan apa yang kita inginkan dilakukan oleh anak kita. Dan akhirnya apa? Akhirnya tidak terjadi kesepakatan hati antara kita dan anak-anak. Anak-anak menjadi menderita dan orang tua juga menjadi kesal. Ya, dan ternyata anak-anak itu senang loh. Dia dianggap keberadaannya itu ada. Jadi sebagai orang tua sudah sepantasnya untuk kita mendengarkan apa yang mereka inginkan, dan itu akan lebih baik. Untuk memperjelas, mungkin kita bisa membaca cerita selanjutnya. Masih tentang pendidikan. Si kecil Maria berada di pantai bersama ibunya. "Bu, bolehkah saya bermain-main di pasir?" "Jangan sayang, pakaianmu yang bersih akan menjadi kotor." Bolehkah saya bermain-main di air?" "Tidak, engkau akan basah dan masuk angin." Bolehkah saya bermain dengan anak-anak lain?" Tidak, engkau akan hilang di tengah-tengah orang banyak." "Oke, ibu, bisakah belikan saya es krim?" "Tidak, es itu tidak baik untuk tenggorokanmu." Dan kemudian Maria si kecil pun mulai menangis. Kemudian ibu itu berbalik kepada seorang wanita yang berdiri di dekatnya dan berkata, "Masya Allah, pernahkah Anda melihat anak yang gila seperti ini?" Oh, ya. Terkadang kita sebagai orang tua juga sama seperti ibu Maria itu ya. Seperti ibunya Maria. Kita melarang anak ini, melarang anak itu, melarang ini, melarang itu, dan akhirnya anak menjadi tantrum. Dan ketika anak menjadi tantrum, kita menjadi malu sendiri. Kita menyangkal, ya memang anaknya kayak gitu, anaknya gak bisa diatur. Aduh, gak tahu deh, anak ini kalau dikasih tahu susah banget. Aduh, kamu enak ya, anak kamu nurut. Kalau anak aku tuh lihat tuh, aduh, nyebelin banget. Aduh, terlalu banyak kata aduh. Padahal siapa yang menyebabkan anak itu kemudian menjadi menangis, menjadi tantrum? Bisa dipikirkan.
Oke, itu dia kurang lebih perenungan kita hari ini. Kita, karena termasuk menjadi perenungan saya juga. Dan mulai hari ini saya ingin berbagi renungan-renungan kepada Anda yang saya baca, di mana semoga renungan ini tidak hanya bermanfaat bagi saya sebagai orang tua yang masih terus belajar untuk bagaimana caranya menjadi seorang ibu yang baik, tapi juga bermanfaat untuk Anda pendengar cerita ini. Terima kasih.